Sebelum kita mulai persiapan ini, kita mohon penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami anak-anak-Mu dari Santo Markus, juga sahabat-sahabat kami dari paroki lain dalam acara pertemuan persiapan untuk KKS yang akan kami mulai pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2001 yang akan datang. Bapak, dampingi kami semua agar kami dapat melaksanakan KKS dari pertemuan pertama hingga terakhir. Mohon penyertaan-Mu Bapak, agar semua berjalan dengan lancar, tiada gangguan suatu apa. Berilah kami kesehatan dan semangat untuk lebih mengenal firman-Mu, baik sehingga Engkau bimbing kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, dampingilah kami satu demi satu anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengikuti acara ini dengan baik dan lancar. Bapa, dalam doa jauh dari sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk selanjutnya, untuk membacakan latar belakang dan tujuan KKS oleh Pak Daniel, saya persilakan Pak Daniel, monggo. Baik, terima kasih. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran. Ya. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang dari paroki Santo Markus maupun di luar dari Santo Markus. Selamat sore juga untuk Pak Indra yang berkenan boleh hadir bersama-sama kita. Ya, sedikit saya beritahu, Pak Indra adalah seksi kitab suci di Katedral Bogor ya, atau BMP. Beliau yang banyak mensupport kita nanti untuk kegiatan KKS ini, karena KKS ini sendiri karena kita baru pertama sekali, jadi kita full support dari tim seksi kitab suci, atau kita berkolaborasi ya dengan tim dari Keuskupan Bogor ataupun dari BMP ya, Katedral. Baik, untuk sore hari ini saya coba untuk share screen ya. Apa sih yang melatar belakangi kegiatan KKS ini? Sehingga kita nanti semua memahami kenapa kita ada KKS atau kursus kitab suci. Ya, sebentar saya share dulu. Ini ada di sini. Oke, sudah terlihat ya? Ya. Nah, latar belakang ini pada kegiatan sosialisasi BKSN 2021 yang sudah lewat kemarin tanggal 24 Juli 2021, Bapak Uskup Monsinyur Paskalis menyampaikan perlunya ada indikator ya perkembangan dari BKSN. Artinya kita setiap tahun melakukan BKSN itu apa sih indikator bahwa kita itu sudah atau paling tidak ada buah-buah yang bisa kita dapatkan ya. Misalnya kita senang terhadap baca kitab suci, kemudian ada kegiatan-kegiatan kursus kitab suci, kemudian ada yang ikut APKS, ada yang ikut CAP dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian gayung bersambut ini, saya tim sama Pak Muller dan teman-teman merespon ya. Artinya gimana kalau kita buat KKS ya? Karena KKS itu sudah lebih dulu dilakukan oleh paroki lain ya, paroki katedral itu sudah melakukan terlebih dahulu ya. Maka kami menghubungi Pak Mikael ya waktu itu ya untuk membicarakan ini. Boleh nggak atau bagaimana kalau kita membuat KKS di paroki Santo Markus? Ternyata gayung bersambut dan
tim KKS dari Keuskupan Bogor atau Pak Mikael beserta tim sangat respon ya, sangat bagus dan positif untuk mensupport kita. Ya. Nah, setelah itu kami berkoordinasi dengan Romo Paroki ya, Romo Greg, dan Romo Paroki juga ternyata sangat antusias juga ya, artinya gayung bersambut semuanya, hal yang positif gitu ya. Nah, sebetulnya kita harusnya kemarin itu antara bulan 8, bulan 9, tapi karena ada BKSN kemarin, jadi kita waktunya yang paling tepat akhirnya kita sepakati Oktober ya. Romo Paroki akhirnya juga bertemu dengan tim dari Keuskupan Bogor ya untuk membicarakan ini bagaimana kegiatan ini nantinya. Maka diharapkan Santo Markus itu awal Oktober itu setelah Santo Paulus kemarin yang sudah berjalan KKS-nya, maka di Paroki Santo Markus kita juga dapat melakukan kegiatan ini. Oke. Nah, tujuannya adalah mengajak orang melibatkan Tuhan dalam setiap bidang kehidupan mereka, bagaimana orang hidup dan bagaimana mereka berpikir. Kemudian mendalami firman Allah secara sistematis dan terorganisir sehingga memiliki pengetahuan firman Allah dengan benar untuk menjadi pedoman hidup kita. Kemudian kemarin itu kita akhirnya berdiskusi lagi, apa sih tema KKS yang paling cocok ya di kita gitu yang kita ambil ya. Sementara tim Bogor itu menyarankan bahwa ternyata KKS itu menggunakan silabus ya dari Biblika tahun A, B, C atau tematik misalnya ya orang-orang di seputar Yesus, kemudian Deuterokanonika, perumpamaan Tuhan Yesus dan mujizat Yesus Kristus. Ini salah satu tema gitu ya. Nah, setelah kami bersama dengan Romo Paroki berembuk ya mencari apa sih kira-kira Romo yang paling cocok gitu ya. Nah, akhirnya kita mengambil tema untuk Santo Markus ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, nanti itu sebetulnya semuanya sudah dikemas dengan menggunakan silabus ya. Jadi bukan asal comot ya. Comot sana, comot sini, comot tidak. Itu semua sudah ada arahannya dan sudah ada pedoman-pedomannya gitu ya. Jadi kita juga mendapatkan satu hal nanti yang seturut dengan pedoman-pedoman itu yang akan diberikan oleh pengajar kepada kita. Nah, kemudian ada pertanyaan juga ini. Loh, saya malas deh ikut KKS. Loh, kenapa? Lama. Kemudian ada ujiannya. Kemudian, wah macam-macam. Nanti banyak pertanyaan dan seterusnya gitu. Nah, justru di KKS ini, nah ini ada perbedaannya ya. Ini kita ambil perbedaan yang singkat saja. KPKS itu seperti kita ketahui itu 2 tahun. Ya. Kemudian dia 80% pendalaman Alkitab, kemudian 20% itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pelajarannya itu 1 minggu 2 kali, kemudian ada ujian. Nah, itu ada ujian. Kemudian ada wisuda. Sementara KKS ini 8 minggu, seminggu sekali ya. 50% itu pendalaman Alkitab dan 50% contoh dalam kehidupan sehari-hari. Artinya nanti perumpamaan Tuhan Yesus ini 50% Alkitabnya, kemudian 50% diambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi lebih implementasi ya ke kehidupan kita sehari-hari. Kemudian 1 minggu 1 kali, kemudian tidak ada ujian, ya itu harus digaris kembali, tidak ada ujian. Kemudian tidak ada wisuda. Bahkan dalam KKS ini nanti bisa dijelaskan dan bisa disambung lagi oleh Pak Muller, bahkan kita ada ininya nanti hadiahnya gitu ya. Ada kita ininya, maksudnya sesuatu hal yang bisa kita dapat juga ya, selain kita belajar tapi kita ada hiburannya ya, hadiah hiburannya ada ya. Tapi bukan ke hadiahnya kita paling penting ya, bagaimana mengikuti KKS ini dengan santai, serius dan jangan terbebanin gitu. Kemudian inilah tim KKS kita yang dari Santo Markus. Tim KKS itu ada 5 kelompok ya. Ada tim admin, itu nanti akan dijelaskan lagi siapa tim adminnya. Kemudian ada tim kepesertaan, kemudian ada tim logistik, kemudian ada tim fundraising ya, kemudian ada tim pengajar ya.
Nanti untuk beberapa tim ini nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Muller. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya berikan secara singkat kenapa sih ada KKS di Santo Markus. Mudah-mudahan dengan KKS yang pertama ini, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kendala-kendala kita bisa tetap semangat mengikuti KKS-nya ya. Cuman 8 minggu kok gitu, tidak lama gitu ya. Saya sudah ngikutin KKS itu mulai dari KKS di BMP, kemudian di Paulus ya, kemudian hari ini juga ada KKS di BMP ya. Itu tidak terasa pasti bisa selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Anggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel. Bapak Ibu tetap semangat ya. Oke, untuk selanjutnya agenda dan tata tertib KKS oleh Pak Muller. Monggo Pak Muller. Baik, izin untuk share screen langsung saja. Oke. Ya, tampil sudah ya? Ya, sudah Pak. Baik, kita lanjut saja. Jadi tadi Pak Daniel di sini, saya di sini, nanti penggunaan Zoom, hak dan kewajiban, dan ini yang tadi Pak Daniel mengatakan bahwa memang ada bagi-bagi tugas. Itulah memang hierarki di gereja ya begitu. Semua beres dengan berkolaborasi. Nah, kita langsung saja tentang tata tertib ya dan agendanya. Jadi kalau kita lihat ini, kita awali hari Jumat. Jadi tiap hari Jumat kita. Kenapa Jumat? Tadi yang seperti Pak Daniel bilang. Jadi Keuskupan Bogor itu sudah mengatur. Ada banyak tema. Jadi nanti kalau misalnya ini sudah selesai, kita, ya karena saya juga ikut peserta di sini, kita bisa ikut yang lain nanti dengan topik yang berbeda. Ya, seperti Pak Daniel nggak tahu udah berapa kali. Mujizat sudah, menurut saya sudah di Paulus. Nah, hari ini di sini, ya. Kemudian nanti ikut bisa lagi yang lain. Nah, kita pilih hari Jumat, itu yang paling kosong waktunya. Ya, karena ini semua diprogram oleh Keuskupan Bogor. Kemudian kalau kita lihat 8 kali, mulai 8 Oktober sampai nanti terakhir 26 November, setiap hari Jumat. Apa itu? Yang pertama, tanggal 8 nanti, kita perlu diantarkan dulu tentunya. Ya. Apa sih kaitan dari pertemuan kedua sampai ke 8 nanti? Tentu ada latar belakangnya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Indra pada tanggal 8. Setelah itu baru kita mulai pertemuan kedua, perumpamaan, yang menyinggung tentang hakikat pertumbuhan kerajaan Allah. Kemudian dilanjutkan nanti perumpamaan, rahmat dan kerahiman kerajaan Allah. Dilanjutkan lagi keempat, 3 jenis tentang yang hilang. Yang kelima, harta yang terpendam. Yang keenam, sahabat di tengah malam. Yang ketujuh, saat genting kerajaan Allah. Dan terakhir nanti 10 gadis. Nah, kalau lihat judul-judulnya sih, kalau yang sering membaca kitab suci, itu pasti sudah tahu. Oh, ini di Injil ini di Injil ini. Kira-kira demikian ya. Oke. Ini lebih rinci ya, ini lebih rinci. Jadi pertemuan pertama itu mengenai konteks tentang perumpamaan khotbah Yesus tentang kerajaan Allah. Nah, ini yang penting bagi kita. Ini yang penting bagi kita. Nanti bahan ini akan kita kirim, akan di WA group, akan kita kirimkan, kita share. Harapannya ini sebelum nanti tanggal 8, nah ini mulai bisa dibaca-baca. Ya. Ini mulai bisa dibaca-baca. Kemudian tanggal 8 oleh Pak Mikael Indra Wahyudi. Jadi tadi Pak Daniel mengatakan memang untuk perdana ini ya, memang ini semua ini adalah pemateri-pemateri yang
sangat-sangat berpengalaman. Ya. Jadi mesti kita nikmati, santai. Kemudian yang kedua, hakikat pertumbuhan kerajaan Allah itu tentang biji monster, ragi, benih yang tumbuh, penabur dan tanah, lalang di antara gandum, pukat dan nelayan. Nah, semakin jelas nih. Oh itu pernah saya dengar. Nah, kita baca nih. Jadi sebelum tanggal 15 kita coba-coba baca, sehingga tanggal 15-nya langsung oh iya itu kira-kira begitu. Nah, ini dibawakan oleh Pak Bayu Raharjo. Yang ketiga, rahmat dan kerahiman kerjaan Allah, orang upahan di kebun anggur, 2 orang anak perjamuan kawin, 2 orang yang berutang, orang Farisi dan pemungut cukai. Ada di Matius dan Lukas tanggal 22 oleh Pak Nainggolan. Kemudian yang keempat, 3 jenis tentang yang hilang, mengenai domba, dirham, anak yang hilang, gembala yang baik, ada di Lukas, Matius dan Yohanes. Ya. Itu tanggal 29, itu Pak Dermawan, itu Ketua Kitab Suci, ya, Katedral Bogor. Kemudian harta yang terpendam, memperhitungkan anggaran bendahara yang tidak jujur, itu di Matius dan Lukas, 5 November oleh Pak Iskandar. Nah, ini juga yang pernah ikut CAP, nah saya kira udah mengenal orangnya. Ya. Yang keenam, sahabat di tengah malam, janda yang selalu menyusahkan, anak yang meminta, hamba yang jahat, selumbar dan balok, ada di Lukas dan Matius. Itu tanggal 20 November oleh Pak Heri. Kemudian yang ketujuh, saat genting kerjaan Allah, orang kaya yang bodoh, unta masuk ke dalam lubang jarum, talenta, uang mina, dan domba kambing, itu ada di Lukas dan Markus tanggal 19 November oleh Bu Titin. Nah, ini terkenal saya, ininya itu Bu Titin. Ini juga udah banyak di AAP, APP itu udah pasti mengenal Bu Titin. Nah, terakhir, 10 gadis, sahabat mempelai laki-laki, anggur baru dan kantong kulit tua, kain penambal dan baju tua, pokok anggur, ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini lengkap. Tanggal 26 November paling terakhir, itu oleh Fred Mandolang. Ini senior. Ya, ini senior. Rinci mengenai setiap pertemuan. Ya, setiap pertemuan. Jadi tanggal 8 nanti mulai jam 7, ya, 2 ada pembukaan. Kemudian untuk pertama nanti ada pengantar dari Romo. Kemudian Romo nanti tentu mengutus para, istilahnya menugaskan lah, ya. Jadi tentu para pemateri ini adalah orang-orang yang berpengalaman, tentu ada pengutusan bagi para pemateri. Kemudian pembukaan secara resmi dari Romo. Kemudian masuk nanti penyampaian materinya selama 45 menit, tanya jawab 45 menit, ini nanti kita manfaatkan. Ya, seperti Pak Daniel bilang, ini tidak ada ujian, tidak ditanya satu persatu, enggak. Justru kita diberi kesempatan untuk bertanya. Gitu ya. Baru ini dia yang paling bagus nih. Tetap ada evaluasi berupa Google Form supaya lebih baik lagi yang akan datang. Bukan evaluasi dalam arti ujian, bukan. Ya, masukan tentunya. Nah, setiap pertemuan nanti diusahakan ada undian. Untuk apa? Ya biar kita santai-santai, gembira-gembira saja. Ya tentunya tidak seperti undian yang diharapkan yang kalau door prize yang hebat-hebat, ya membuat senang saja, tentu mendukung keimanan kita. Kemudian penutup dan doa. Ini dari pertemuan pertama. Kemudian kedua dan ketujuh, ya doa, pembukaan, kemudian penyampaian materi, tanya jawab, evaluasi, undian, berhadiah. Jadi rutin 2-7. Nah, terakhir ya, tentu ada nanti penutupan, ada pesan dari Romo. Ya, ada pesan dari Romo. Setelah mengikuti 1 sampai dengan 8, kira-kira apa sih intinya? Nah, nanti tentu Romo akan memberi pesan seperti itu, ya. Kemudian tata tertib. Ya, tata tertib. Kita mulai dari sini, ya. Jadi Ibu Bapak,
wajib, kalau kita mengatakan wajib gitu ya, wajib mempersiapkan kitab suci karena kita di tempat masing-masing, dan persiapan alat tulis. Ya. Sangat dianjurkan, sangat diharapkan sebelum pertemuan tolong dibaca perikop yang tadi ya, sudah ada bacaannya, daftar bacaan, nanti akan sekali lagi akan kami sharingkan daftarnya itu di WA group. Kemudian berikutnya cari posisi yang baik, artinya apa? Duduk kita ya. Jangan cari sinyal yang bagus. Duduk yang bagus supaya nanti nggak pegel, 45 menit itu pegel juga gitu ya. Kemudian sinar yang bagus. Kan ada sinar yang tidak baik sehingga wajah kita terlihat tidak jelas ya. Pokoknya dibuat sedemikian rupa, cari posisi yang selama ini di sini bagus nih sinyalnya. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian pemberian nama ya, pemberian nama sebagian sudah dicoba, tapi nanti setelah ini nanti mungkin dipraktekkan ya. Pak Sony sama Pak Benjamin nanti akan mempraktekkan. Ya, maklum saya juga ini baru belajar juga seperti ini. Jadi supaya mempermudah absen, ya, supaya mempermudah absen, karena kita di absen Ibu Bapak, supaya ngerti kita statistik kehadiran, karena biar bagaimanapun saya sebagai dari si kitab suci perlu buat laporan juga ke Romo, dan nanti paroki juga akan melaporkan ke keuskupan, jadi perlu ada laporan. Kode A1 itu ada angkatan, baru diikuti dengan nomor urut. Jadi seperti saya nomor 49 berarti A1 049 baru Muller Sagala. Oke, kemudian diusahakan bertatap muka ya, kecuali memang ada beberapa kondisi tadi seperti di chat itu ya, ada beberapa kondisi, tapi diusahakan bertatap muka supaya lebih atraktif, apalagi nanti pada saat pemateri menyampaikan itu bagus kalau mata ketemu mata walaupun di layar. Itu benar-benar atraktif banget ya. Beda kalau kita tutup layar kita. Kemudian diharapkan mikrofon tidak aktif. Artinya nanti aktif ketika diperbolehkan supaya tidak gaduh ya. Ketika pemateri berbicara, biarkan pemateri kita mendengar baik. Ketika tanya jawab ya, ketika tanya jawab, maka ketika dipersilahkan untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu, nanti host akan membuka, baru dipersilahkan, ya, supaya tertib, supaya nyaman kita semuanya. Nah, untuk mendukung ketertiban tersebut, maka sangat diharapkan pertanyaan ya bisa disampaikan melalui chat. Nah, nanti petugas, jadi tadi Pak Daniel mengatakan ada tim di kita, betul. Jadi tim admin nanti akan memonitor layar tuh, ya, akan mendaftar, ya, akan mendaftar. Oh ini pertanyaan, ya tentu menurut nomor urut nanti akan disampaikan pertama sekali menurut urutannya pada saat tanya jawab. Jadi diutamakan melalui chat. Bukan berarti tidak boleh nanti ngomong, ya, tapi kita utamakan dulu dari chat. Kemudian kami sangat mengharapkan Ibu Bapak diikuti secara lengkap. Ya. Jadi dari pertama sampai ke 8. Dari jam 7 sampai ke jam 9. Ya. Jadi lengkap supaya tidak ada yang bypass. Ya. Kemudian tentang sertifikat. Ya. Nah, ini memang di tim kita waktu itu, gimana nih gitu. Nah, kira-kira kita sepakati ya minimal di 5 kali lah, gitu kira-kira 5 kali hadirlah, nanti kita berikan sertifikat. Sertifikat di sini tentunya adalah secara elektronik. Kemudian sebelum berakhir ya nanti akan diundi. Nah, diundi di sini pun tidak berarti Bapak Ibu harus ditanya dulu, kalau bisa dijawab, siapa yang bisa menjawab itu ya akan diberi hadiah. Nah, nanti kita pikirkan itu cara seperti itu. Sekarang kita senang-senang dulu. Jadi ini kita menggunakan ini diundi saja deh.
yang beruntung, ya puji Tuhan. Nah, kalau enggak, ya kita bersyukur juga. Kita nunggu saat kita beruntung, ya. Jadi ini juga nanti akan diundi, ya. Baru terakhir, Ibu Bapak, mohon nanti akan diberikan link formnya agar kami juga ingatkan agar selalu mengisi form evaluasi. Ini sekali lagi untuk kebaikan, bukan untuk menguji, tetapi untuk memberi masukan kepada kami. Demikian dari saya, Mbak Anggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muller untuk info-infonya ya, sangat lengkap ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih, jangan takut untuk belajar kitab suci, karena Tuhan mengirimkan para pengajar yang sangat luar biasa. Oke, untuk berikutnya tentang penggunaan Zoom oleh Bapak Benyamin ya, dengan Mas Soni, monggo silakan. Ya Bu Anggi, saya mewakili Mas Soni karena Mas Soni sibuk Oke. di admin. Maaf. Ya, oh iya, oke. Oke, baik. Nanti juga sekalian dengan dengan hak dan kewajibannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertemuan ini tentunya kita menggunakan online meeting ya. Nah, kita menggunakan di sini Zoom ya. Zoom-nya punya siapa? Zoom-nya punya paroki Santo Markus tentunya ya. Nah, di dalam pertemuan online meeting ini tentunya ada yang namanya netiquette. Nah, ini saya ambil juga dari mana? Dari KKS-nya katedral ya. Netiquette atau etiket lah ya, etiket dalam online meeting. Apakah yang dimaksud dengan etiket itu? Tentunya aturan-aturan ataupun etiket ya, ataupun tata cara kita dalam mengikuti online meeting. Pertama tentunya yang kita harapkan kalau kita pertemuan jam 7 sore ya tentunya kita hadir lebih awal. Ya minimal itu 15 menit sebelumnya. Kemudian kita bisa menggunakan pakaian yang pantas dan sopan gitu ya. Pantas dan sopan yang bisa kita gunakan saat kita mengikuti online meeting ini ataupun Zoom ini. Kemudian kita usahakan ataupun kita minimalkan itu gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita, misalnya dari anak kayak dari keluarga kayak ya. Ini minimal kita bisa minimalkan gangguan-gangguan tersebut. Kemudian apalagi ruangan yang cukup tenang ya dan pencahayaan yang cukup ya. Tadi Pak Muller juga ada sampaikan diusahakan cahaya itu bukan dari belakang ataupun berhadapan dengan kamera ya, tapi kalau bisa cahaya itu yang dari atas kamera ataupun yang di belakang kamera cahaya. Kalau ada lampu jangan lampu yang berhadapan dengan kamera. Kemudian tuliskan nama Anda, tadi juga sudah disampaikan Pak Muller, nama dan kode ya ataupun nomor peserta. Diusahakan tetap di tempat atau tidak disambi ya saat kita mengikuti kursus ini. Dan sedapat mungkin nyalakan video ya. Nyalakan video tapi usahakan mic itu ditutup. Nah, ini matikan mic jika tidak bicara. Nah, inilah netiquette di dalam kursus kita nanti di mana menggunakan Zoom. Kemudian, nah ini contoh jangan sampai terjadi seperti ini ya. Kita lagi Zoom ya. Ternyata di belakangnya itu ada gambar ataupun ada orang yang berlalu lalang tidak sopan. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini ya. Kemudian ya jangan pula kita bawa HP itu ke toilet misalnya. Terus sambil ngorek-ngorek hidung kayak atau sambil makan kayak ini coba kita hindari. Jangan terjadi seperti ini. Nah, ini sedikit cara untuk menulis nama ya. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini ID-nya, kemudian namanya, kode ataupun nomor peserta Bapak Ibu sekalian ditambah dengan nama. Kalau namanya panjang cukup disingkat saja nggak apa-apa ya. Toh yang akan diabsen itu adalah nomor peserta Bapak Ibu sekalian nanti yang dilihat. Bukan yang ini ya, bukan yang ini ya. Nah, ini penulisan nama. Nah, jika kita menggunakan laptop ataupun PC ya ataupun desktop,
diusahakan pencahayaan itu yang berasal dari aplikasi Zoom itu kita bisa atur di settingan video, ya, di settingan video. Kemudian di sini ada adjust follow light, kita pilih manual, dan ini Bapak Ibu bisa ngejust di sini, bisa diturun naikkan di sini ya, diturun naikkan, kita dapatkan pencahayaan yang cukup ya. Bapak Ibu bisa mengira-ngira sendiri. Nah, bagaimana jika bertanya? Ya, diutamakan yang menggunakan chat, ya. Walaupun nanti dikasih kesempatan juga yang melalui mikrofon gitu ya. Tapi gunakanlah di Zoom itu sarana chat. Di HP maupun di laptop itu ada yang tandanya gambarnya seperti ini ya, chat. Oke, itu sedikit masukan ataupun sedikit sharing tentang penggunaan Zoom dan NetTicket selama pertemuan kita nanti. Saya akan lanjut mewakili Bu Sidik juga tentang hak dan kewajiban sebagai peserta, apakah apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai peserta. Saya juga sebagai peserta ya Bapak Ibu ya, walaupun masuk tim tapi juga saya sebagai peserta juga. Ini hak kita di sini Bapak Ibu sekalian. Peserta mempunyai hak untuk mengikuti kursus selama periode kursus 8 kali pertemuan, yaitu setiap hari Jumat jam 19 sampai dengan jam 21 WIB, mulai tanggal 8 Oktober sampai dengan 26 November, melalui media Zoom paroki, ya, dan berhak mendapatkan link Zoom dimaksud. Nah, ini tentunya akan kita sampaikan di WA Group. Ya. Kemudian, peserta mempunyai hak untuk bertanya ya selama waktu yang telah disediakan oleh tim. Ya, untuk bertanya baik secara lisan maupun pakai chat ya. Kemudian peserta mempunyai hak untuk mendapatkan sertifikat ya, tadi Pak Muller sampaikan minimal pertemuan ataupun kehadiran itu 5 kali ya. Nah, kemudian peserta mempunyai hak untuk menerima informasi lengkap perihal tata cara, prosedur kursus dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan kursus. Ya. Terakhir, peserta mempunyai hak untuk mendapatkan bahan atau materi. Ya, tadi juga Pak Muller sudah sampaikan yang berupa soft copy nanti ya. Nanti tentunya kita akan mendapatkan dari Mbak Anggi sebagai admin di tim ini. Nah, inilah hak. Kemudian kewajibannya apa saja Bapak Ibu? Kewajiban Bapak Ibu sekalian tentunya sudah mendaftar ya. Tapi andaikan pun mendaftar yang melalui link ini tidak bisa, Bapak Ibu bisa melakukan chat ataupun WA ke Bu Lengkong ataupun ke saya, nanti akan didaftarkan secara manual ya. Kemudian peserta mempunyai kewajiban untuk bergabung di WAG, WhatsApp Group Peserta KKS Sanmar A1. Karena apa? Untuk memudahkan penyampaian informasi secara massal ya. Kemudian peserta mempunyai kewajiban untuk menyiapkan perangkat ataupun device ataupun sarana ya selama berlangsungnya kursus secara mandiri atau bisa juga dibantu oleh pengurus wilayah ataupun lingkungan ya. Ya, bagaimana apa itu device-nya? Ya bisa gunakan HP, bisa gunakan laptop, bisa gunakan PC gitu ya. Dan yang terutama adalah jaringan ya, internet ya. Nah, tentunya kami juga sudah berkomunikasi dengan para pengurus lingkungan wilayah untuk membantu ya. Kebetulan di sini juga ada para pengurusnya, nanti mungkin bisa bantu bagaimana agar siswa itu, agar peserta itu bisa lancar dalam selama mengikuti pendidikan ini ataupun kursus ini. Kemudian peserta mempunyai kewajiban untuk menjalankan seluruh tata tertib. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muller ya. Kemudian peserta mempunyai kewajiban untuk hadir secara virtual minimal 5 kali pertemuan. Ya. Baik, itulah Bapak Ibu hak dan kewajiban. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Anggi. Monggo Mbak Anggi. Oke, terima kasih Pak Ben. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat terkasih, sepertinya jelas sekali ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Muller,
Pak Ben begitu detailnya dijelasin ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu akan mengikuti KKS ini dengan sukacita. Dan Bapak Ibu tidak perlu takut untuk ditanya ya, karena Bapak Ibu tidak ditanya, tetapi kita punya hak istimewa justru. Bapak Ibu boleh menanyakan lewat chat atau angkat tangan ya, untuk bertanya. Misalnya ada Bapak Ibu yang kurang mengerti dari pengajar, Bapak Ibu sahabat terkasih boleh bertanya. Dengan sukacita akan dijawab, sehingga kita pulang membawa berkat dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya ada malam ini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sahabat terkasih. Kalau ini nggak pakai live chat, langsung saja ngomong. Iya, monggo nanti mengenai apa boleh, nanti ada Pak Ben, ada Pak Muler, ada Pak Daniel, ada Pak Indra juga pengajar kita nanti. Oke, monggo Bapak Ibu sahabat terkasih. Mbak Anggi. Ya, Ibu. Mau nanya sedikit Bapak Ibu. Ya. Kemarin itu dibahas mengenai adanya apa background gitu apa ya, aku nggak latar belakang ya Ibu ya. Yang pakai laptop atau PC bisa pakai background. Ya. Yang pakai apa namanya HP nggak bisa. Iya. Kalau pakai laptop caranya pakai background bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu sahabat terkasih? Oke. Untuk sementara ini pertanyaan Bu Wati ya. Pak Ben pasti bisa menjelaskan. Monggo Pak Ben. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Jadi apa namanya, untuk background itu memang yang disarankan untuk yang menggunakan laptop ya, device-nya laptop. Tapi kalau untuk HP ya karena saya sebenarnya sih bisa, cuman saya belum menemukan itu caranya gimana. Tapi bisa sebenarnya ya. Yang jelas dia Android, OS Android-nya itu atus di atas 8 ya. Di atas 8 Android-nya. Kemudian Zoom-nya itu kalau nggak salah di atas 5 versinya ya. Itu bisa, sebenarnya bisa kalau di HP. Ya. Tapi nggak apa. Sementara ini coba kita pastikan yang pakai laptop saja lah ya. Pakai laptop. Yang menggunakan apa HP itu, background itu. Nah, baik. Tadi saya sudah coba buatkan sedikit ininya, sedikit penjelasan tentang penggunaan background itu bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop ya. Ini coba saya tampilkan ya, bentar dulu. Saya tampilkan tentang ini ya. Nah ini. Ini kebetulan saya sudah siapkan. Nah ini ada langkah-langkah Bapak Ibu ya. Saat kita masuk ke Zoom ya, itu tentunya kita pilih, pertama yang kita pilih adalah di Start Zoom ini itu ada tanda panah ini ya. Nah ini tanda panah ya, nih ya. Kemudian kita pilih video setting ya, pilih video setting. Nah kemudian di video setting itu kita pilih background dan filter ini ya, background dan filter. Nah kemudian setelah kita pilih background dan filter, kita pilih tanda plus ini. Itu ada nanti muncul add image. Add image nanti muncul di sini ya, plus, tanda plus, nanti muncul add image. Kemudian kita pilih filenya. Nah, kebetulan yang saya bagikan itu adalah nama filenya ini ya. Nama filenya bgkks.a1.png. Kemudian kita klik open ya. Dan kemudian akan tampil ya. Tampil ini background-nya ya. Sudah selesai. Tinggal kita keluar dari itu. Kita keluarnya tinggal klik di sini tanda X ini ya, kita klik keluar, jadilah dia. Jadi
sesuai dengan yang saya pakai ini, dapatlah dia tampilan untuk background yang kita maksud tadi. Mungkin itu Bu Pur dan teman-teman yang lain ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ben. Tadi kayaknya Mbak Christine apa ya? Chat katanya pakai HP bisa, mungkin nanti Mbak Christine bisa kasih masukan. Iya, betul. Terima Ya, kasih. mungkin HP tertentu bisa ya Pak ya. Makasih. sebenarnya. Aku cuma lihat di chat aja. Iya. Supaya lebih keren bisa juga tuh Mbak Tias, kalau bisa monggo Iya. caranya gimana? Oh, yang pakai HP, monggo Mbak Tias. Iya. Mana Mbak Halo Christine? Mbak Tias. Tunggu, saya lagi di luar soalnya. Oh iya, oke. Kalau pakai Sebentar. Ini saya pakai HP. HP. Iya, Oke, iya. sip. Ada keluar backgroundnya nggak? Keluar. Ada keluar. Berarti Mantap. bisa. Berarti Iya, bisa. iya. Pertama, caranya. yang di grup itu yang benar yang Pak Ben share itu kita klik dulu, lalu simpan. Simpannya bisa ada di situ ada pilihan, ada di image atau di mana gitu, kita simpan dulu. Terus bentar. Lalu di situ di paling kanan bawah itu ada titik 3, kita klik. Setelah titik 3 diklik itu ada, kita cari background dan filter. Background and filter kita klik. Nanti di situ akan ada noun, ada tanda plus atau tanda background yang lain pernah kita gunakan, itu kita pencet yang tanda plusnya. Setelah tanda plusnya dipencet, lalu kita cari di foto atau di galeri kita yang tadi sudah kita klik sebelumnya. Udah jelas belum, Bu? Ada yang sudah sambil belajar nggak? Ya, harus dicoba-coba memang. Harus dicoba-coba nanti. Tapi ada HP-HP tertentu gitu nggak Mbak? Mungkin yang kalau yang gimana, itu, nah itu mungkin tadi Pak Ben yang tahu tuh. Mhm. Kalau ada HP-HP yang tertentu. Ya. Ya betul. Kebetulan saya bisa, betul. Ya. Ya Nah. mungkin yang jelas kalau iPhone pasti bisa ya. Kalau iPhone pasti bisa. Maaf, Kalau mau tanya nih Pak Ben. Ya. Ben, saya sudah bisa ngeklik tapi muka saya jadi hilang gitu. Oh. Jadi aneh, Oh. itu kenapa ya? Oke. Itu sebabnya apa itu? Aneh. Itu pencahayaan Bu, pencahayaan Ibu di lampu apa namanya? Lampunya karena lampunya di belakang ya? Kenapa Bu? Apakah karena lampu saya di belakang begitu? Iya, lampu Ibu di belakang. Berarti sebelumnya harus diganti dulu lampunya. Ya, ini muncul nih kalau tanpa ini. Ini muncul nggak ada mukanya. Cuman muka Ibu nggak ada karena Oh, lampunya di berarti belakang Bu. Ya, Pencahayaannya berarti Bu nanti ya. lampunya harus saya atur lagi ya Pak ya. Ya, betul. Ya betul. Oh ya, jadi saya nih bukanya kayak hantu nih. Nanti diklik-klik Bu di rumah. Di rumah. Tapi ini berarti tambah ilmu nih ya. Iya, Iya, betul. betul. Ibu. Terima kasih. Hantu ini Besok nanti jalan-jalan saya ntar, Bu. atur. Bisa nemplok sono, nemplok sini. Terima kasih. Oke. Bapak, Ibu ada pertanyaan yang lain? Lagi. Monggo. Itu terus kalau setiap mau ikut klik lagi apa kalau sekali pernah dipakai besok otomatis gitu. Karena ini kalau kayak saya ini kan gaptek nih. Kebetulan pakai laptop tapi nggak tahu nanti bisa apa enggaknya. Udah, terima kasih. Apa sekali udah pernah diklik besok terus otomatis ada, apa setiap mau ikut proses kayak tadi? Itu aja Pak. Suwun. Oke, baik. Link Zoom itu selalu berganti ya Mas Sony ya? Mas Sony? Tetap Pak. Oh, tetap. Linknya tetap. Oke, jadi ID Zoom-nya itu tetap, berarti history itu masih bisa kita panggil, Bu. History. Ya.
Sip, makasih. Oke, sama-sama Ibu Pur. Meringankan. Terima kasih, kita sama-sama belajar nanti ya Bu ya. Iya, mungkin Mbak Oke, Sita oke. susah. Oke, oke. Nah, Selanjutnya, Bu Yustin, monggo. Iya, iya, iya. Bu. Halo, Mbak. Bu. Iya, iya. Tadi saya dengerin Mbak Christine, tapi HP-nya kan sedang dipakai, jadi ya nggak bisa. Besok boleh, Bu, nanti japri Mbak Christine aja ya. Nanti iya, diajarin iya. langsung boleh. Karena saya juga di HP gaptek ini juga. Soalnya saya nggak pakai laptop Mbak, makanya pakai HP yang dipakai. Oke, nanti Yang penting pasti komunikasi ada. ya. Mbak Anggi, ini Ya. ada beberapa di chat. Di sini disebutkan boleh nggak satu Zoom untuk 2 orang? Boleh. Ya, Boleh. justru Boleh. yang apa namanya, malah kita sarankan sebenarnya kalau banyak yang apa namanya umat ingin ikut gitu ya, tapi terkendala dengan soal jaringan, nah kita sarankan ya udah ya bisa berkumpul di satu gabung. tempat. Tapi mohon diinformasikan siapa saja nomor-nomornya supaya seperti saya Pak. Absen. nah makasih Iya, banyak betul. nih. Nah, sip. Bisa. Nah, informasi Ya, itu kan supaya absennya Ibu 2 ya. tim Nama admin ya. nanti mencatat soal kehadiran. Ya. Oh ya. Iya. Halo, selamat malam Pak Fran. Monggo. Halo. Sudah tadi itu pertanyaannya tentang kalau ada yang selain saya gitu, istri bisa ikut gitu. Boleh. Nah, tadi sudah dijawab oleh Pak Muller. Iya, silahkan Pak Frans. Artinya begini, ini kan Kan? bukan soal, tapi semakin banyak yang membaca Alkitab, Ya. kita menyatakan semakin puji Tuhan, gitu Pak Frans. Ya, baik. Ya, terima kasih. Nah, Udah kemudian daftar kan? Udah didaftar. Ya, Bu. ya. Daftar ya, Bu ya. Ya, makasih. Nah, kemudian ada yang menanyakan begini, soal kalau namanya panjang, boleh nggak nama panggilan? Nah, saya sarankan pakai nama asli saja, walaupun tidak lengkap karena panjang, karena kalau nama panggilan nanti khawatir banyak yang tidak familiar dengan itu. Sambil ditulis nomornya ya Pak ya. Ya, nomor tentunya. Iya, nomor. Jadi pasti Iya. panitia tahu. Ya, sementara itu yang ada di Ya. iya. Ada yang lain, Bapak, Ibu yang terkasih? Selamat sore, Bapak. Saya mau Ibu, saya mau tanya. Ya. Kalau mau ikut tapi belum daftar, gimana ya? Apa harus daftar dulu? Nah, daftar aja nggak apa-apa sekarang. Masih bisa ya Pak Ben ya, terima ya. Masih banyak kuotanya. Monggo, Ibu boleh daftar nanti. Setelah ini daftar. Nah, nomornya masih disediain banyak sama Pak Ben. Masih banyak. Iya, masih. Iya, nanti saya infokan kalau ada yang mau ikutan. Ya. Oke, ya. Siap. Maaf, Pak Ben atau Mbak Anggi. Ya, Ibu, apa kabar? Top. Mau pindahin background itu kok nggak bisa juga. Yuk nanti kita belajar sama Bu Adita. Ini di HP juga belum bisa, di laptop saya coba buka juga di laptop tapi nggak mau juga tuh. Sudah saya pindahkan, udah saya simpan, terus saya klik tapi kok dia nggak muncul di situ ya? Oke, Bu, sebetulnya Pak Ben, sebetulnya kalau emang terpaksa tidak bisa, tidak apa-apa Bu. Yang penting Ibu ikut hadir dalam KKS dengan sukacita. Ya Pak Ben ya? Ya, betul. Iya. Betul. Ya. Makin lama makin bisa Bu, tenang aja. Iya, pasti nanti bisa. Pasti. Bu, dicatat loh, saya Iya. tulis. Ada WA group, nanti curhat di sana aja kita biar saling bantu. Iya. Wes engko aku tak nang gone Bu Iliana wes engko. Berhubung saya sendiri nggak ngerti gaptek, kutak-kutik nggak ngerti juga. Tapi ya mudah-mudahan nanti bisa nih. Terima nanti kasih. jadi teman saya yang gaptek. Tanya Pak nih. Kalau misalnya kita cuman punyanya HP aja tapi nggak bisa pakai
ini apa background bagaimana nih? apa-apa. Saya sendiri banyak Tidak bingung apa-apa, juga nih Bu. Pak. Ah, Tidak apa-apa, Ibu. Enggak apa-apa. karena ya saya cuman ya terus terang aja, saya baru muncul lah istilahnya, belum pernah ikut apa-apa, cuman yang pengen tahu dan pengen mendalami, pengen ini, jadi saya belum pernah ikut kemana-mana, cuman cap aja Oke. kemarin. Iya. Jadi sekarang mau mulai coba-coba deh, kita sudah di hari tua itu pengen lebih dekat lah gitu. Amin, amin, Mantap. amin ya. Oke, Iya, Ibu, kita senang, tetap kita senang. semangat saja ya, semangat Jadi, mengikuti salah KKS satu- ini. Semangat ya. Iya, Salah iya. satu nilai positif dari COVID itu ya seperti ini. Iya, betul. Kita ambil yang Jadi, terbaik lah. banyak kita bisa mengikuti webinar Zoom-Zoom yang lain ya, Mbak Pak ya. Anggi, Ya, di WA Group itu ada yang menyatakan masuk tapi terpental. Dicoba lagi nggak masuk, coba lagi nggak masuk, itu ya. Ya memang ada saja seperti itu. Nah, apa namanya? Dia bilang tolong materi yang hari ini dibagi di grup. Ya, nanti akan kita bagi. Saya tadi udah bagi yang dari saya, nanti tinggal dari Pak Daniel sama dari Pak Ben. Ya, akan kita sharingkan di WA Group. Terima kasih. Dan saya juga udah jawab ya gitu. Oke. Pokoknya Bapak Ibu sahabat terkasih jangan sungkan-sungkan bertanya. Ini ada panitia-panitia yang luar biasa, monggo boleh ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Yang penting sukacita mengikuti KKS. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya ada yang masih mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Nanti jangan lupa 2 malaikat Tuhan ya Mbak Anggi ya. Oke. Ternyata sampai jam 6 juga ya. Iya. Ya, tidak ada yang bertanya kah? Kan nanti di WA grup ya Pak ya. Iya Bu, boleh bertanya di situ ya Jadi Bu bisa ya. bisa kita baca, terus dari kita baca itu bisa kita renungkan apa yang perlu kita ini kan gitu di WA grup kita sih bisanya ya di WA grup itu kita baca, kita renungkan, kita bagaimana gitu loh. Soalnya Iya Bu. Iya. ya maaf ya umur udah 70 ke lebih. Tapi semangatnya Bu. Oh semangatnya ya masih Pantas 17. dicontoh untuk anak-anak muda. Hah, semangat mah 17 Pak. Ih, mantap. Monggo, turun. Silakan Bang Gi. Mari Bapak Ibu sahabat terkasih kita doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak Muller, Pak Daniel, Pak Ben, selanjutnya
Ya, kita Mungkin tutup. mungkin saya sedikit Kalau ada nambahin tambahan. aja, sedikit saja nambahin. Jadi Ibu Bapak, nanti kadang-kadang ada pengajar itu ketika ada pertanyaan ya, misalnya si A menanya apa, kadang-kadang nanti ada pengajar yang menyampaikan, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan sharing terhadap pertanyaan dari Bapak ini. Kadang-kadang suka begitu gitu ya. Jadi kalau nanti ada misalnya pertanyaan dari si A ditanggapi oleh misalnya oleh Bapak B misalnya ya. Nah, kita sebagai peserta mari kita mendengarkan itu bukan untuk berbantah-bantahan ya, tapi saling mendengarkan sehingga itu kan masukan dari Bapak B gitu ya. Nah, walaupun pada akhirnya nanti si pengajarnya itu akan menjawab. Ini sebetulnya adalah pertanyaan yang tadi ditanya itu kaitannya terhadap konteks pengajaran materi hari itu, kita nyimak nggak ini gitu ya. Oh, ternyata pertanyaan ini saya bisa bantu jawab gitu ya. Nah, itu kadang-kadang nanti pengajar itu akan melempar ke kita peserta untuk memberikan jawaban ya. Tapi jawaban itu mari kita sama-sama menghargai jawaban dari saudara-saudara kita ya. Jadi lebih hidup gitu ya. Tapi kita jangan kita bantah, pertanyaan Bapak ini jawaban Bapak itu salah, nggak begitu Pak, bukan ya. Mari kita dalam konteks yang konteks yang itu saling memberikan jawaban yang baik ya, beretika sehingga KKSD berjalan dengan baik. Itu aja sih yang dari saya. Terima kasih. Lanjut. Oke, Bapak Ibu sahabat terkasih, untuk pertemuan persiapan KKS yang akan datang Jumat nanti, mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu. Pada sore ini kita sudahi pertemuan ini, kita persiapkan diri, Bapak Ibu semangat, sehat, supaya bisa mengikuti KKS hari Jumat mendatang. Untuk selanjutnya, doa penutup oleh Pak Muller. Baik. Silakan. Terima kasih. Baik Ibu Bapak, terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur atas kehadiran Tuhan dalam pertemuan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk. Puji syukur kepadamu ya Bapa, yang selalu menyertai kami. Ya Tuhan, baru saja kami telah mengadakan temu peserta secara online untuk saling menyapa, saling berbincang tentang tujuan acara kursus kitab suci ini. Bagaimana kami mengikutinya nantinya dengan baik dan lancar. Kami rencana ya Tuhan akan mengikuti kursus kitab suci ini yang diselenggarakan oleh Paroki Santo Markus Depok 2 Timur selama 8 kali pertemuan, mulai tanggal 8 Oktober hingga 26 November 2021. Mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, dan terima kasih atas kemurahan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami semua kiranya pertemuan kami yang akan datang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi foto dari Pak Ben. Udah foto Mas Sony? Terima kasih. Kita foto dulu, sorry. Kita foto dulu. Foto dulu. Senyum. Berikan senyuman yang terbaik. Senyum 1, 2, 3. Iya, sekali lagi ya. Tar dulu. Oke. Taruh. Lagi, guys, mana nih? Karena ini saya 2 halaman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Halo Mas Afif. Terima kasih. Halo ya. Halo Bet, makasih Mas Bet. Halo. Pak Michael Indra, terima kasih Pak. Pak Michael, terima Indra, kasih. makasih banyak telah menyempatkan. Terima kasih. Pak Muller, Mbak Anggi. Pak Derajat. Terima kasih Pak. Bro Yoyada juga. Sampai jumpa di Jumat. Sampai ketemu Jumat.
Ya. Salam Bu sehat Titin. untuk semua. Apa kabar Bu Titin? Ya, selamat malam Ya, pamit. Bu. Amin. Amin. Tuhan Oke, berkati. Bu Titin semangat, Ge. Halo Jessica. Semangat, semangat, semangat. Sampai jumpa di Jumat. Ray Muller sama Lay Daniel, ntar dulu ya. Jangan. Oke. Ya. Bu Sidik nanti dulu. Mbak Anggi. Saya boleh lagi ya? Pak Boleh lah. Boleh. Ini maaf nanti setiap pertemuan kita naikin ke YouTube aja Mas Sony ya. Bagus. Ya. Bagus, Ya. Pak. Ya, jadi biar nggak filenya nggak nyimpen di storage, langsung saya naikin ke YouTube aja ya. Sekarang kan direkam nih. Sekarang direkam. Nah, nanti hasil rekaman itu kita publish di YouTube aja ya. Ya. Gitu ya. Jadi pengajaran juga itu ya Pak nanti begitu ya. Ya. Ya, Ini jadi recording saya close dulu, sorry. Recording